kalau begitu sebelum kita berbicara lebih lanjut, Ibu mau kita saling mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Maria Meliani, kamu bisa panggil Ibu Maria. Ibu salah satu guru BK di SMK Negeri 3 ini. Boleh Ibu tahu dengan siapa Ibu berbincang? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Nurhaliza. Biasa saya dipanggil Sinta Bu. Saya dari kelas 10 AP2. Oke, baiklah Sinta. Sinta bagaimana nih posisi duduknya? Sudah nyaman atau belum? Nyaman Bu. Oke, bagus deh kalau begitu, senang bisa mendengarnya. Nah, jadi Sinta sudah tahu tujuan Sinta datang ke sini pada hari ini mau ngapain? Ya Bu, Sinta mau melaksanakan layanan konseling individual atas permasalahan yang Sinta alami. Apakah bisa? Saya Sinta, Ibu senang bisa menyambut Sinta di sini. Sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Sinta karena sudah bersedia datang di sini. Namun sebelum memulai proses konseling ini, Ibu ingin menjelaskan sedikit kepada Sinta tentang apa yang akan kita lakukan bersama selama proses konseling akan kita jalankan nanti. Nah, bagaimana Sinta? Baiklah Bu, Sinta senang Bu mendengarnya jika Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Nah, karena jujur sebelumnya Sinta ngerasa Sinta gugup Bu, karena belum pernah melaksanakan konseling individual sebelumnya. Baiklah, wajar jika kita merasa seperti itu Sinta, apalagi kalau Sinta ini kan baru pertama kali kan melakukan proses konseling mungkin ya. Nah, untuk itu Sinta nggak perlu merasa takut atau mungkin gugup. Sinta santai saja karena di sini Ibu akan mendengarkan apapun yang akan Sinta sampaikan. Nah, jadi Sinta ya nggak perlu takut, ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja seperti itu. Nah Ibu, jika demikian, lalu bagaimanakah konseling individual itu berjalan Ibu? Nah, baiklah, sebelum Ibu menjelaskan proses konseling itu sendiri, Ibu mau kita membuat kesepakatan dulu ya tentunya. Nah, seperti yang Sinta tahu, proses konseling itu tidak hanya berlangsung sekali saja. Bisa jadi 2 kali atau mungkin 3 kali pertemuan, itu tergantung dari permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini, seperti itu. Nah, kemudian proses konseling itu juga sifatnya itu adalah saling terbuka. Nah, jadi Sinta bisa terbuka apapun pada Ibu. Terutama kan Sinta sudah mengatakan tujuan Sinta tadi kan datang ke sini mau ngapain. Nah, Sinta sampaikanlah dengan terbuka saja. Ibu di sini akan mendengarkan, kemudian bersama-sama membantu Sinta mencari solusi. Nah, namun Ibu juga mau menginformasikan ada beberapa etika dari proses konseling itu sendiri yang harus kita sama-sama jalankan selama proses konseling berlangsung. Nah, selain itu juga dalam proses konseling ini Sinta juga bebas untuk memilih ingin kepada siapa Sinta berbicara seperti itu, menyampaikan permasalahannya. Nah, karena di sekolah kita kan ada 3 guru BK, ada Ibu, Pak Ahmad, dan juga Bu Raisa. Nah, Sinta bisa memilih nih di antara 3 guru BK ini, Sinta lebih nyaman berbicara dengan siapa. Seperti itu. Baik Ibu, Sinta rasa Sinta memilih Ibu. Kemudian apakah jika Sinta meminta bimbingan Ibu, Sinta bisa mengutarakan semua perasaan yang Sinta rasakan Bu? Tentu saja Sinta bisa mengutarakan apapun yang perasaan yang Sinta rasakan, Sinta bisa sampaikan saja kepada Ibu. Karena Ibu juga senang kalau Sinta percaya untuk menyampaikan permasalahan Sinta kepada Ibu. Nah, namun ya tadi seperti kata Ibu, kita juga harus mengetahui juga etika-etika sebelum konseling itu apa saja, nah seperti itu. Jadi, Ibu langsung menginformasikan saja ya. Kalau kita melakukan proses konseling itu ada beberapa etika yang harus kita patuhi. Yang pertama itu adalah tentunya keterbukaan seperti yang Ibu sampaikan sejak awal tadi. Kita harus saling terbuka satu sama lain, mau Sinta ataupun Ibu gitu. Jadi jangan ada yang disembunyi-sembunyikan seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya partisipasi. Nah, jadi selama proses konseling itu berlangsung, Ibu mau kita sama-sama aktif gitu. Jadi jangan bukan hanya Sinta saja, tapi juga Ibu juga. Ibu akan benar-benar merespon Sinta dengan baik, kemudian mendengarkan Sinta dengan baik. Nah, Ibu juga Sinta pun demikian ya, dapat berpartisipasi dalam berbicara atau membangun interaksi dengan Ibu. Jadi proses konseling kita juga dapat berjalan dengan baiklah. Yang selanjutnya itu adalah kerahasiaan. Jadi
apapun yang Sinta sampaikan akan tetap dijaga di antara kita saja, jadi tidak akan ada pihak-pihak lain yang tahu. Jadi Sinta tidak perlu merasa takut rahasianya akan terbongkar. Seperti itu Sinta, gimana? Baik Ibu, sekarang Sinta merasa tenang dan tidak merasa gugup lagi. Lalu, apa ada lagi yang perlu Sinta ketahui Bu tentang proses konseling ini? Nah, ada Sinta. Jadi proses konseling itu sifatnya itu adalah mendengarkan. Nah, jadi proses konseling itu bukan akan mendapatkan apa ya sesuatu yang pasti seperti itu, tidak Sinta, tapi itu perlu proses. Nah, jadi kita akan melakukan proses konseling itu seperti yang Ibu sampaikan di awal, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Bisa jadi itu membutuhkan lebih lama waktunya atau mungkin hanya sebentar untuk penyelesaiannya. Nah, nanti dalam proses konseling itu juga Ibu di sini sebagai konselor dan Sinta sebagai konseli yang akan mengutarakan permasalahannya. Nah, kemudian Ibu akan mendengarkan Sinta. Sinta akan menjelaskan secara terbuka. Kemudian sampailah kita ke solusi yang ingin dicapai seperti itu. Baik Ibu, Sinta mengerti Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Sinta, Ibu hanya ingin memastikan kalau Sinta akan merasa nyaman, kemudian aman selama proses konseling ini berlangsung. Nah, kemudian Ibu juga akan membantu Sinta dalam mencari solusi yang Sinta perlukan. Sekarang jika Sinta sudah siap, Sinta bisa menyampaikan apa yang ingin Sinta sampaikan kepada Ibu. Silakan. Baik Ibu, jadi akhir-akhir ini tuh saya tuh merasa tertekan karena ekspektasi orang tua saya Bu. Nah, orang tua saya tuh selalu menekankan saya untuk mendapatkan nilai yang tinggi Bu di setiap mata pelajarannya. Sementara saya sendiri tuh ragu Bu, apakah saya bisa seperti itu Bu. Nah, jadi saya tuh akhir-akhir itu benar-benar merasa tertekan Ibu untuk memenuhi ekspektasi orang tua saya itu, karena saya takut jika nilai saya tidak tinggi, saya mengecewakan mereka, Ibu. Baiklah, Ibu mengerti perasaan yang Sinta rasakan saat kita dituntut oleh sesuatu, tentunya kita juga akan merasa tertekan seperti itu. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, apa sih perkataan seperti apa yang mereka sampaikan sampai membuat Sinta bisa merasa tertekan seperti ini? Biasanya waktu Sinta dapat nilai yang pas-pasan, mereka tuh selalu bilang kayak masa kayak gini aja nggak bisa, lihat tuh kakakmu, lihat tuh abangmu dapat nilai segini, dapat nilai segitu, nggak pernah keluar dari juara satu, kayak gitu. Kamu tuh harus bisa, pokoknya mama papa tuh nggak mau tahu di setiap mata pelajaran tuh kamu harus dapat nilai tinggi. Bahkan ya Bu, ketika Sinta dapat nilai 80 saja itu masih dibilang kurang Bu. Oke, baik, Ibu mengerti yang Sinta rasakan. Nah, padahal Sinta sudah merasa melakukan sesuatu yang terbaik ya, tapi menurut mereka itu masih selalu saja tidak cukup ataupun kurang. Nah, selain yang Sinta sampaikan tadi, apakah ada hal lain yang membuat Sinta merasa tertekan? Ada Bu, karena ini Sinta bukan cuma ditekan untuk mendapatkan nilai tinggi Bu, tapi Sinta juga dibanding-bandingkan sama saudara-saudara Sinta, sama sepupu-sepupu Sinta Ibu. Orang tua Sinta tuh selalu bilang, lihat kakak sepupumu kayak gitu bisa dapat peringkat 1 di setiap semester kayak gitu. Sinta tuh dibanding-bandingkan Bu, Sinta tuh dianggap remeh sama orang tua. Sinta dianggap kalau nggak punya tidak punya kemampuan seperti keluarga Sinta yang lainnya Bu. Baiklah, Ibu mengerti kalau kita dibandingkan sama seseorang tuh tentu kita akan merasa sangat sakit hati ya, bisa kayak gitu ya. Kita kayak ngerasa kok bisa sih dibandingkan seperti itu kan. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, Sinta mengatakan Sinta dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupu Sinta ya. Nah, itu tuh kalau Ibu boleh tahu, Sinta dibandingkan dalam hal seperti apa dan apakah itu sering terjadi yang Sinta rasakan? Kalau dibanding-bandingkan itu lebih tepatnya dalam hal prestasi sih Bu kayak gitu, karena memang sepupu-sepupu Sinta tuh orang-orangnya berpendidikan dan berprestasi Bu. Maka dari itu kalau Ibu bilang sering, ya iya Bu, hampir setiap berkunjung di rumah sepupu, bahkan di rumah sendiri Sinta juga dibanding-bandingkan dengan abang dan kakak Sinta sendiri Bu. Jadi Sinta benar-benar ngerasa sedih Bu, ngerasa kalau Sinta tuh nggak memiliki nilai, jadi Sinta merasa rendah diri Bu sekarang. Oke, baik Sinta, Ibu memahami apa yang Sinta rasakan saat ini.
Nah, tadi Sinta juga mengatakan kalau Sinta itu sering dibanding-bandingkan dalam pelajaran ya sama sepupu dan juga sama abang Sinta. Boleh Ibu tahu mungkin pelajaran apa sih yang sering dibandingkan itu? Apakah pelajaran tersebut itu emang sulit bagi Sinta kah atau bagaimana? Kalau untuk pelajaran lebih tepatnya matematika dan bahasa Inggris sih Bu, karena memang dari Sinta SD itu Sinta tuh udah mulai ngerasa kalau memang pelajaran matematika tuh sulit Bu, dan Sinta tuh memang tidak menyukai mata pelajaran itu. Sedangkan bahasa Inggris tuh Sinta ngerasa susah dalam penggunaan kosakatanya Bu, seperti itu. Oke, tadi Sinta mengatakan kalau Sinta itu merasa susah atau sulit dalam pelajaran matematika ya dan juga bahasa Inggris. Mungkin nilai Sinta kurang baik di situ kali ya. Nah, terus itu yang jadi hal yang dibanding-bandingkan oleh orang tua Sinta dengan kakak, dengan abang Sinta, kemudian dengan saudara-saudara Sinta yang lain. Apakah seperti itu, Sinta? Ya Bu, saya rasa saya tuh tidak memiliki kesempatan Bu buat membuktikan kalau saya juga bisa mendapat nilai terbaik, khususnya di mata pelajaran yang saya rasa kurang itu Bu kepada orang tua saya. Bahkan ketika saya berusaha pun saya masih dianggap tidak bisa Bu. Jadi saya benar-benar bingung harus apa. Oke, baik Sinta, Ibu mengerti. Nah, untuk hal tersebut, untuk menyikapi perilaku yang dilakukan oleh orang tua Sinta, apakah ada usaha yang sudah Sinta lakukan untuk mengatasi atau menanggapi hal tersebut? Sejauh ini sudah Bu, Sinta berusaha bilang sama orang tua, eh, jangan banding-bandingin Sinta sama yang lain, Sinta punya kemampuan sendiri. Tapi Sinta lebih ke takut dan ragu Bu buat menyuarakannya, karena Sinta takut dinilai tidak sopan. Selain itu Sinta sudah kok Bu berusaha buat belajar sama teman tentang mata pelajaran yang Sinta tidak bisa. Tapi memang menurut Sinta sulit Bu buat menangkap penjelasan dari Baiklah, tadi Sinta sudah mengatakan kalau Sinta sudah melakukan beberapa cara ya untuk memberitahu orang tua Sinta ya. Nah, boleh Ibu tahu, Sinta jelaskan kepada Ibu seperti apa yang sudah Sinta lakukan? Biasanya kalau orang tua Sinta banding-bandingin Sinta tuh Sinta berusaha buat menyuarakan jangan banding-bandingin saya dengan orang lain, tapi Sinta takut Bu, takut dibilang nggak sopan. Oke, Ibu mengerti nih. Jadi Sinta pengen coba menyuarakan apa yang Sinta rasakan, tapi Sinta terlalu takut ya, kata Sinta ya. Ibu juga sini ingin bilang sesuatu pada Sinta. Jadi kalau Sinta tidak menyuarakan apa yang Sinta rasakan, bagaimana kedua orang tua Sinta bisa tahu apa yang Sinta rasakan? Tentu tidak bisa tahu kan mereka kalau Sinta aja nggak pernah mengatakan apapun kepada mereka. Ya Bu, kalau saja saya berani berbicara kepada orang tua saya, mungkin saya akan memiliki solusi untuk permasalahan ini. Tapi bagaimana ya Bu caranya? Nah, untuk itu Sinta, mungkin Sinta harus melakukan langkah-langkah kecil dulu, langkah-langkah awal. Nah, kemudian Sinta tentuinlah dulu apa yang mau Sinta lakuin. Seperti tadi nih, Sinta kan bilang merasa tertekan dan sebagainya karena mata pelajaran yang Sinta mungkin kurang bisa, matematika dan bahasa Inggris ya tadi ya. Nah, kemudian Sinta juga di sisi lain merasa tertekan kan karena hal tersebut dibanding-bandingkan. Nah, Sinta bisa mulai nih dari ada 3 hal inilah ya, bisa disimpulkan ada 3 ya. Berarti Sinta pengen memperbaiki hubungan, kemudian Sinta juga pengen bisa belajar matematika dan kemudian belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin dari ketiga ini Sinta bisa membuat tujuan kecil gitu yang ingin Sinta capai. Nah, apakah yang akan Sinta lakukan terlebih dahulu nih dari 3 ini? Nah, boleh Ibu tahu nih apakah Sinta sudah memiliki gambaran akan hal tersebut? Sejauh ini belum ada Bu, tapi saya tuh benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini Bu, karena saya selalu pusing kalau memikirkannya. Saya mohon bimbingan Ibu. Nah, untuk itu Sinta harus bisa berpikir dengan matang terlebih dahulu apa yang akan Sinta lakukan. Nah, jadi Sinta harus memang mempersiapkan dulu nih, misalnya nih, Sinta mulai dari langkah kecil Sinta. Yang pertama itu adalah mungkin berbicara kepada orang tua ya, agar perasaan Sinta bisa nyaman, kemudian barulah Sinta bisa melakukan hal yang lainnya. Misalnya
Sinta memperbaiki nilai matematika Sinta dengan cara bagaimana, seperti itu kan, apakah dengan nonton YouTube dan sebagainya. Kemudian bahasa Inggris Sinta, bagaimana memperbaikinya, apakah dengan mengikuti les atau hal sebagainya. Menurut Ibu seperti itu Sinta. Benar Bu, jika saya bisa inisiatif dan memilih solusi yang tepat pada hal ini, pasti saya dapat membuat rencana dan melaksanakan rencana tersebut Bu, agar tidak merasa tertekan lagi. Apakah bisa Bu, saya meyakinkan orang tua saya? Nah, tentu bisa Sinta. Kalau Sinta sudah berani mencoba, pastinya akan bisa. Nah, jadi dari yang Ibu lihat nih, Sinta sepertinya masih ragu-ragu dan takut ya untuk mencoba hal tersebut ya. Nah, boleh Ibu tahu mungkin alasannya mengapa Sinta masih ragu-ragu atau takut untuk mencoba hal tersebut? Baik Bu, jadi saya ragu dan takut itu yang pertama, saya takut ketika saya menyuarakan saya dianggap anak yang tidak sopan Bu. Kemudian yang kedua, dulu saya pernah juga Bu menyuarakan apa yang pernah saya rasakan, tapi orang tua saya tetap acuh tak acuh Bu, selalu menganggap saya ini belum bisa membanggakan mereka Bu. Oke, baiklah. Jika seperti itu Sinta, mungkin kalau dari Ibu ya, Sinta mungkin bisa seperti yang Ibu sampaikan untuk membuat langkah-langkah awal dulu saja. Nah, itu mungkin saat Sinta menyampaikan sesuatu yang tadi Sinta katakan itu mungkin saat situasinya tidak tepat. Bisa jadi orang tua Sinta itu juga sedang entah dalam suatu hal yang membuat mereka tertekan juga. Jadi saat Sinta mengatakan perasaan cinta, mungkin mereka tersinggung atau bagaimana, nah seperti itu. Mungkin Sinta bisa coba lagi sekarang nih, mungkin Sinta bisa mulai besok, Sinta coba lagi berbicara kepada mereka, menyampaikan bagaimana perasaan Sinta, apa yang Sinta rasakan. Nah, dengan Sinta menyampaikannya juga tuh harus dengan cara yang benar, seperti itu. Jangan Sinta menyampaikannya dengan nada-nada yang tinggi seperti itu malah akan membuat mereka merasa Sinta membantah dan sebagainya. Nah, jadi Ibu mau Sinta mungkin bisa mencoba untuk berbicara dengan baik-baik seperti itu Sinta. Baik Ibu, dan insya Allah Sinta akan coba Bu. Lalu bagaimana Bu langkah-langkah selanjutnya? Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya mungkin kita bisa merumuskan tujuan seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, mungkin Sinta Ibu minta untuk membuat tujuan-tujuan dulu. Nah, Sinta pikirnya kira-kira dalam seminggu ini Sinta akan melakukan apa seperti itu. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, silakan Sinta untuk membuat tujuan dulu menurut Sinta apa yang ingin Sinta lakukan di minggu ini. Kalau untuk permasalahan hubungan dengan orang tua, mungkin Sinta bisa seperti yang Ibu bilang tadi, bisa berbicara dengan nada sopan ya Ibu. Ya. Kemudian menjelaskan isi hati Sinta selama ini. Kemudian mungkin untuk pelajaran itu Sinta mungkin bisa belajar lagi dengan teman yang lebih paham dengan matematika atau bahasa Inggris, atau mungkin Sinta bisa belajar mandiri dengan latihan soal-soal atau melihat di YouTube seperti itu Bu. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin Sinta bisa mengambil itu. Wah, bagus Sinta. Nah, Sinta sudah ada rencana-rencana dan juga gambaran untuk apa yang dilakukan seminggu ini. Nah, itu sudah bagus. Itu merupakan langkah awal yang sangat bagus Sinta. Nah, untuk tadi Sinta bilang menyampaikan perasaan Sinta kepada orang tua Sinta dengan baik. Nah, itu Ibu setuju tuh. Itu bisa Sinta coba terlebih dahulu. Kemudian Sinta bisa mungkin menonton video-video penyelesaian tugas-tugas matematika yang Sinta masih rasa sulit supaya Sinta juga terbiasa ya. Nah, mungkin dalam seminggu ini bisalah Sinta kerjakan beberapa soal gitu ya. Nah, supaya nanti Sinta ada ini loh, ada sedikit gambaran untuk mengerjakan soal ini kalau di sekolah nanti bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk yang bahasa Inggris, tadi Sinta mengatakan juga pengen coba les bimbel ya. Nah, untuk les bimbel bahasa Inggris itu mungkin Sinta juga bisa bicarakan juga ya kepada orang tua Sinta bagaimana pendapat mereka tentang hal tersebut, apakah mereka setuju atau tidaknya. Nah, itu yang pertama Sinta harus bicarakan dulu. Kemudian setelah itu barulah Sinta mungkin setelah mereka menyetujuinya, Sinta bisalah mencari tempat bimbel yang memang bagus ya untuk Sinta ya. Tapi jika memang mereka tidak setuju atau bagaimana, mungkin menurut Ibu Sinta juga bisa coba belajar dengan menuliskan belajar di YouTube gitu loh, atau mungkin belajar dari kamus, menuliskan kosakata bahasa Inggris, kemudian Sinta lafalkan, Sinta sampaikan dalam percakapan sehari-hari. Nah, itu juga bisa, itu cara yang mudah juga. Nah, karena
Seperti yang kita tahu, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita terbiasa, maka kita akan bisa. Seperti itu. Ibu, setelah ini Sinta akan mencoba untuk menerapkan langkah-langkah itu supaya tujuan Sinta mengatasi masalah ini bisa benar-benar terselesaikan, Ibu. Mungkin bisa dimulai besok, Ibu. Oke, nah itu sebuah langkah awal yang bagus Sinta. Ibu akan selalu menunggu perkembangan dari Sinta. Nah, karena juga waktu kita tinggal 5 menit nih Sinta, apakah boleh kalau pertemuan ini kita lanjutkan di pertemuan kedua di minggu selanjutnya? Bagaimana? Baik, Ibu. Sinta bisa, Bu. Sinta bersedia. Nah, oke. Bagaimana untuk jam dan waktu yang sama Sinta? Bisa? Nah, Ibu bisa. Oke, jadi karena tadi minggu ini Sinta sudah membuat berapa langkah-langkah kecil, nah itu bisa Sinta coba di minggu ini ya. Sehabis keluar dari sini, kalau bisa juga Sinta mulai, itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, kita bisa coba menerapkannya. Nanti di pertemuan selanjutnya, nah Ibu akan tanyakan bagaimana perkembangan dari solusi dari permasalahan Sinta tersebut, apakah ada kemajuan dan sebagainya seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin kita akhiri dulu ya Sinta. Nah, akan dilanjutkan minggu depan. Baik, Ibu, terima kasih. Sinta sudah sedikit lega bisa bercerita tentang masalah Sinta dan Sinta mendapatkan solusinya. Terima kasih ya, Ibu, atas bimbingannya. Semoga di pertemuan selanjutnya sudah mulai ada perubahan di hidup Sinta. Amin. Ibu juga berharap demikian ya Sinta. Nah, nanti jangan lupa minggu depan kesini lagi Sinta. Oke. Baik, terima kasih, Ibu. Sinta izin pamit ke kelas ya, Bu. Silakan Sinta. Mari Ibu antar. Halo, Ibu. Halo Sinta. Wah, Sinta kelihatan sangat ceria ya hari ini. Bagaimana kabarnya Sinta hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu lihat, Sinta sehat dan ceria. Bagus dong. Tadi Sinta belajar apa tuh di kelas? Boleh Ibu tahu? Kebetulan tadi, Bu, ada bahasa Inggris dan matematika juga. Sinta baru keluar dari kelas ini, Bu. Nah, lalu bagaimana Sinta? Bahasa Inggris dan matematikanya tadi seru nggak atau gimana? Seru, Bu. Pokoknya sekarang Sinta pelajaran yang awalnya Sinta rasa susah, ternyata sekarang tuh semuanya terasa menyenangkan, Bu. Kan Ibu sudah bilang. Nah, bagus tuh Sinta. Oke, nah kemarin kan seperti yang Ibu sampaikan, Sinta sudah membuat tujuan-tujuan yang akan Sinta selesaikan di minggu kemarin ya. Nah, bagaimana Sinta perkembangannya? Apa saja perkembangan yang sudah ada, yang sudah Sinta lihat tampak dari diri Sinta? Berbicara tentang hubungan Sinta dengan orang tua dulu ya, Bu. Boleh. Nah, Sinta ini minggu kemarin sudah coba nih, Bu, berbicara baik-baik dengan ayah sama ibu tentang perasaan Sinta. Awalnya memang sulit sih, Bu, tapi akhirnya mereka mau menerima dan mendengarkan Sinta meskipun tidak terlalu sepenuhnya setuju dengan apa yang Sinta katakan seperti itu. Karena orang tua Sinta bilang apa yang ayah dan ibu katakan selama ini itu sebagai motivasi Sinta, Bu, biar bisa terus berkembang, bukan malah mau menjatuhkan rasa percaya diri Sinta, Bu. Ternyata orang tua Sinta tuh baik, Ibu. Nah, begitu Sinta, seperti yang Ibu sampaikan, kalau kita siap melakukan sesuatu, kita tidak takut-takut dan juga tidak ragu-ragu. Kalau kita belum mencoba kan kita tidak bakal tahu kan. Nah, rupanya sekali Sinta sudah mencoba hal tersebut, ternyata respon orang tua Sinta baik ya, bagus malahan kan. Nah, itu nggak pernah Sinta duga-duga pasti kan sebelumnya kan. Nah, seperti itu Sinta. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, setelah Sinta mendengar apa yang disampaikan pendapat orang tua Sinta itu, bagaimana perasaan Sinta setelah itu? Perasaan Sinta menjadi agak terharu, Bu. Kayak ternyata selama ini orang tua aku itu bukan ada berbicara seperti itu tuh bukan untuk menjatuhkan aku, tapi agar aku tuh terus bangkit dan mencoba. Kalau misalnya Sinta selalu dipuji sama orang tua, otomatis Sinta berpikir Sinta akan ngestak di posisi itu. Tapi ketika Sinta ditekan terus untuk bangkit, maka Sinta bisa berkembang, Ibu. Nah, bagus Sinta, berarti Sinta sekarang sudah senang lah ya, sudah agak lega sedikit karena perasaan tertekan itu mungkin sudah agak berkurang ya.
Nah, lalu Sinta, Ibu juga mau bertanya nih terkait kemarin pelajaran yang Sinta rasa sulit kan? Ada matematika dan bahasa Inggris ya. Nah, itu bagaimana perkembangannya? Nah, untuk matematika sendiri, Sinta dari minggu kemarin juga mulai mau belajar terus sama Adit. Jadi Adit ini kan memang terkenal pintar Bu di kelas kayak gitu, apalagi dalam matematika. Jadi Sinta setiap pulang sekolah selalu janjian sama Adit buat ngejelasin ulang apa yang Sinta nggak paham dari penjelasan yang telah ibu guru sampaikan tadi di kelas kayak gitu. Dan Adit pun dengan senang Bu mengajarkan Sinta ulang kayak gitu. Akhirnya karena itu terus dilakukan secara konsisten, Sinta malah selalu maju Bu setiap diminta mengerjakan soal di depan kayak gitu. Sinta bisa Bu ternyata ngerjain. Wah, bagus ya Sinta, untuk matematika yang Sinta rasa sulit sudah ada perkembangannya ya, sudah bisa. Kemudian ada yang membantu, ternyata Ibu dengar tadi Adit ya namanya ya. Iya. Bagus Sinta. Kalau ada yang membantu Sinta mengajarkan Sinta hal positif tuh, boleh Sinta contoh. Kemudian seperti kayak Adit itu kan bagus kan, sehingga Sinta sekarang jadi bisalah sedikit-sedikit kan mengerjakan tugas matematika itu. Nah, Ibu yakin kalau Sinta konsisten, Sinta pasti akan bisa sendiri gitu loh, tanpa bantuan Sinta, karena Sinta sudah mampu. Nah, kemudian bahasa Inggris Sintanya bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan juga? Kalau bahasa Inggris, Sinta diizinin sama orang tua Bu buat ikut bimbel kayak gitu. Jadi selama bimbel itu Sinta selalu dapat kosakata baru yang akhirnya Sinta catat nih di buku catatan. Sinta ada buku catatan kecil khusus Bu buat kosakata bahasa Inggris, dan nanti ketika pulang Sinta buka kembali, Sinta baca kembali dan mengutarakan kembali kosakata yang Sinta dapat, lalu Sinta terapkan deh di beberapa percakapan sehari-hari. Kayak ngobrol sama kakak tuh, Sinta biasanya ada menyisipkan kosakata bahasa Inggris itu. Akhirnya ketika Sinta juga konsisten berbicara menggunakan bahasa Inggris, ketika pelajaran bahasa Inggris, penjelasan dari guru bahasa Inggris itu ternyata Sinta sudah mengerti artinya kayak gitu Bu. Jadi semuanya terasa menyenangkan Bu sekarang. Oke, nah Ibu juga turut senang ya mendengar hal tersebut ya. Sinta ternyata bisa menyelesaikan langkah-langkah yang akan Sinta kerjakan di minggu kemarin ternyata terselesaikan dengan baik. Kemudian hasilnya juga sudah tampak, Ibu lihat nih, Sinta mulai happy, tidak tertekan lagi. Kemudian untuk matematika Sinta sudah mulai ada perkembangan, dan juga bahasa Inggris juga Sinta mulai mengerti ya tadi kata Sinta ya saat guru berbicara. Nah, itu sudah bagus Sinta, itu adalah langkah-langkah yang bagus. Nah, Ibu juga mau nanya lagi nih, bagaimana perasaan Sinta setelah Sinta konsisten menjalankan semua ini, tujuan-tujuan kemarin? Kalau buat bahasa Inggris khususnya tuh awalnya memang susah-susah gampang sih Bu, karena kan kita belajar bahasa asing gitu ya Bu. Tapi ternyata sekarang Sinta tuh lebih percaya diri aja, dan ya udah kayak nggak apa-apa salah kayak gitu, yang penting kan kita coba kayak gitu. Dan kayak kalau misalnya ada teman-teman ngolok kayak sok-sokan bahasa Inggris, Sinta mah nggak peduli Bu, karena kan kita belajar gitu Bu. Dan ini tuh Sinta fokus buat tujuan Sinta tadi untuk meningkatkan nilai bahasa Inggris Sinta seperti itu Bu. Nah, kalau buat matematika awalnya juga berat ya Bu, karena Sinta tuh lihat angka tuh udah mulai kayak nggak bisa nih kayak gitu. Tapi Sinta tuh menanamkan dalam diri bisa. Akhirnya rasa berat yang awalnya ada, tiba-tiba Sinta merasa senang untuk mengerjakan setiap soal matematika. Seperti itu Bu. Senang mendengarnya Sinta sudah ada perkembangan, kemudian Sinta sudah ceria nih sekarang. Ibu harap nanti Sinta di pertemuan selanjutnya, Ibu mau Sinta lebih ceria lagi nih, ada perkembangan yang lebih baik lagi dari Sintanya seperti itu. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa membuat lagi ya tujuan-tujuan kecil yang ingin Sinta selesaikan di minggu ini. Nah, silakan Sinta, kira-kira Sinta mau ngapain lagi nih di minggu ini? Mungkin buat minggu ini Sinta mulai mencoba mengerjakan 5 soal matematika setiap mata pelajarannya seperti itu Bu. Jadi kalau Sinta sering berlatih kan otomatis Sinta terbiasa untuk mengerjakan soal-soal kayak gitu. Jadi ingatannya lebih kuat Bu. Nah, kalau buat bahasa Inggris mungkin Sinta
bisa meneruskan tujuan kita yang kemarin dengan terus menulis kosakata, 10 kosakata dan menerapkannya dalam percakapan sehari-hari sehingga ingat kayak gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Oke, nah bagus Sinta. Nah nanti Ibu akan tunggu ya bagaimana perkembangannya dan apa yang sudah terjadi di minggu ini, bagaimana yang Sinta dapatkan, kemudian apakah ada perubahan lagi yang lebih baik. Nah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah Ibu juga tidak lupa mengingatkan Sinta untuk selalu berkomunikasi atau mengkomunikasikan apapun yang Sinta lakukan kepada orang tua ya. Nah karena itu juga penting, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tetap harus komunikasi. Nah jadi jangan mentang Sinta sekarang udah merasa lebih baik atau bagaimana, Sinta malah lupa untuk membangun hubungan lagi gitu ya, ibaratnya. Nah, seperti itu ya Sinta. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya itu bagaimana, apakah akan di waktu dan juga hari yang sama Sinta? Iya Bu, bisa. Oke, jadi di hari ini juga ya, di waktu yang sama. Nah Ibu akan sangat senang nanti menunggu Sinta dan mendengar kabar baik dari Sinta. Baik, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Iya. Semoga tujuan-tujuan Sinta ke depannya progresnya semakin baik. Amin, Ibu juga berharap begitu ya Sinta. Nah semangat ya Sinta, dan jangan berhenti untuk berjuang bagi diri sendiri. Ya, terima kasih ya Bu. Sinta izin pamit ke kelas ya Bu karena sebentar lagi ada mata pelajaran. Iya Sinta, terima kasih. Terima kasih Bu. Mari Ibu antar. Wah Sinta, senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan Sinta hari ini. Bagaimana kabarnya Sinta hari ini? Alhamdulillah Sinta sehat Bu. Sinta juga senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Bagus deh, senang Ibu bisa mendengarnya. Nah kemarin Sinta kan sudah membuat beberapa rencana-rencana kecil yang akan Sinta selesaikan di minggu ini. Bagaimana perkembangannya Sinta? Ibu ingin tahu. Alhamdulillah perkembangannya semuanya berjalan lancar Bu. Contohnya dari mata pelajaran matematika, Sinta sudah mulai mengerjakan 5 soal setiap harinya sehingga Sinta sudah terlatih dalam mengerjakan soal-soal matematika, dan nilai Sinta di mata pelajaran matematika pun meningkat Bu. Yang biasanya di bawah, Sinta sekarang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian untuk nilai bahasa Inggrisnya, Sinta itu sudah mulai menyusun 10 kosakata tiap hari, lalu Sinta tulis Bu di catatan dan Sinta terapkan deh di percakapan sehari-hari. Jadi Sinta mulai kaya akan kosakata bahasa Inggris Bu. Nah, bagus Sinta, hebat banget, senang banget Ibu bisa mendengar hal tersebut. Nah, begitulah kalau kita sudah konsisten dalam melakukan sesuatu, pasti akan ada hasil baik yang kita dapatkan. Nah, lalu untuk yang rencana Sinta yang berbicara dengan kedua orang tua Sinta untuk menjelaskan bagaimana keadaan dan juga perasaan Sinta, bagaimana Sinta? Kalau untuk orang tua itu juga berjalan baik dan lancar Bu. Sinta sudah mulai berani untuk menyuarakan perasaan Sinta dan mereka pun mendengarkan serta mendukung Sinta Bu. Mereka lebih perhatian dengan Sinta dan menanyakan keadaan Sinta setiap harinya. Jadi Sinta rasa semuanya sudah mulai berkembang Bu. Senang banget Ibu bisa mendengar hal tersebut. Nah, begitulah Sinta, kalau kita sudah konsisten dalam melakukan sesuatu, nah pasti akan ada hasil baik yang kita dapatkan. Contohnya saja nih dari Sinta yang tidak bisa mengerjakan tugas-tugas matematika dan juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, Sinta jadi bisa seperti itu yang Sinta katakan dengan berlatih terus-terusan mencoba gitu ya. Nah, terus juga untuk yang Sinta berbicara dengan orang tua Sinta juga sudah mulai berani seperti itu untuk melakukannya. Nah, Ibu bangga dengan Sinta karena telah melakukan hal tersebut. Lalu untuk sekarang bagaimana nih perasaan Sinta setelah melakukan tujuan-tujuan kecil tersebut? Awalnya sih terasa berat ya Bu, seperti yang Ibu katakan. Tapi karena sering berlatih dan Sinta pun konsisten menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Sinta akhir-akhir ini, semuanya terasa menenangkan Bu. Jadi Sinta ngerasa Sinta nggak sendiri. Nah, bagus Sinta. Kalau Sinta berani melakukan sesuatu, nah tentunya Sinta juga akan mampu menghadapi berbagai macam-macam konsekuensi atau mungkin rintangan-rintangan berikutnya. Nah, Ibu harap Sinta seterusnya dapat terus berjuang ya untuk diri Sinta. Kemudian Sinta selalu melakukan tujuan-tujuan kecil tersebut, rencana-rencana tersebut. Jangan sampai kalau Sinta merasa sudah mampu, Sinta malah mengabaikannya. Nah, jangan seperti itu ya, tapi terus berlatih dan mencoba seperti itu Sinta. Iya Bu, Sinta akan terus berlatih dan mencoba sampai tujuan Sinta itu semuanya tercapai Bu. Apalagi
untuk membanggakan orang tua supaya Sinta tidak dibanding-bandingkan lagi seperti itu. Dan orang tua Sinta pun sekarang sudah mulai perhatian Bu, jadi tidak pernah membanding-bandingkan Sinta dengan orang lain lagi, malah mereka mendukung sepenuhnya Sinta seperti itu Bu. Jadi tidak ada perasaan takut dan cemas lagi Bu, Sinta merasa tenang sekarang. Bagus kan Sinta, jadi karena Sinta berani, Sinta jadi tahu nih ternyata kedua orang tua Sinta itu sayang dengan Sinta. Nah mereka ternyata juga bisa peduli loh kalau Sinta bisa memberi mereka penjelasan yang baik, kemudian memberi mereka pengertian bagaimana perasaan Sinta. Nah Ibu harap Sinta juga seterusnya jangan menyembunyikan lagi perasaan Sinta, tapi selalu katakan saja kepada orang kalau Sinta butuh seseorang, dengan ibu kah atau mungkin dengan siapapun itu. Kalau Sinta sedang dalam masalah, Sinta bisa berbagi cerita Sinta. Iya Bu, Sinta belajar untuk berani menyuarakan tentang perasaan sendiri Bu. Sinta juga belajar bahwa solusi itu ditemukan dari diri kita sendiri Bu. Terima kasih ya Bu, selama ini telah membimbing Sinta. Sinta jadi berani percaya diri dan mau belajar lagi. Ya Sinta, sama-sama. Nah, namun perlu Sinta ingat nih, kalau semua ini juga tidak akan berhasil kalau tanpa Sintanya sendiri yang siap untuk melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih ya Bu atas bimbingannya sekali lagi. Sinta pamit ya Bu. Ya, sama-sama Sinta. Ibu harap seterusnya Sinta terus berkembang dan berani ya. Iya Bu, semoga di lain kesempatan jika Sinta ada masalah, Sinta bisa datang ke Ibu lagi. Apakah Ibu bersedia membimbing Sinta? Tentu saja Ibu bersedia Sinta. Malah Ibu senang banget kalau Sinta mau berbagi cerita dan percaya kepada Ibu. Ibu harap setelah masalah ini selesai, Sinta sudah mendapat solusi, Sinta juga tetap datang ke sini walau hanya sekedar berbincang-bincang dengan Ibu, ngobrol-ngobrol santai juga tidak masalah. Baik Ibu, akan Sinta lakukan. Terima kasih Ibu. Sinta izin pamit pergi ke kelas. Ya Sinta, silakan. Terima kasih ya. Iya. Ya.